90% itu kita bersentuhan dengan masyarakat. Nah, dengan kita bersentuhan dengan masyarakat, kemudian kita sering berhubungan dengan dunia luar rumah gitu, itu potensi besar dengan kejahatan namanya. Jadi setiap individu, terutama untuk individu kaum muslimin, kita pengen membekali pertahanan diri yang pas untuk mereka. Banyak sekali mereka belajar bela diri, tapi kenyataannya di lapangan nggak banyak yang kepake. Jadi cuma sekian persen saja. Hanya kita berusaha untuk membuat sebuah konsep itu nanti bisa bagaimana semuanya akan kepake di lapangan, bisa diterapkan gitu. Jadi kita Mosdef dibangun itu tujuannya cuma 3. Pertama jelas itu untuk membekali bagaimana cara untuk menanggulangi konfrontasi, kemudian menanggulangi premanisme, menanggulangi kriminalitas secara dini. Jadi bahkan sebelum kejadian pun kita berusaha untuk menggambarkan bagaimana cara untuk mengatasi secara mental psikologinya dulu. Nah, bela diri itu cuman kalau bentrok fisik baru gitu. Itu pelatihannya di situ. Jadi bukan semata-mata nanti begitu latihan dia harus mampu begini-begini enggak gitu. Mosdef dibangun di atas 5 konsep. Konsep tauhid, konsep psikologi jalanan, konsep bela diri modern, konsep kepolisian dan konsep militer. Nah, pertama yang saya nyemplung pertama yaitu konsep militer dulu kita belajar. Waktu kita pendidikan militer itu kita ambil semuanya masuklah konsep itu. Kemudian kita kerja 2 tahun di kepolisian itu masuk konsep kepolisiannya udah dapat. Nah, kemudian tahun 2003 kita nyemplung di pondok untuk mematangkan konsep tauhidnya tadi. Gitu. Nah, psikologi jalanan ya selama dari tahun waktu kita ya sering tawur-tawuran sampai di pondok kita sering bantu kasus, kemudian kita membantu kejadian-kejadian konfrontasi di lapangan. Nah kemudian itu kita rangkum jadi satu. Gitu. Nah, kita kemudian alhamdulillah selesai tahun 2008 itu baru jadi konsepnya, 2009 baru kita sebarkan ke masyarakat umum. Jadi 2009 awal itu kita udah masuk sebarkan, kenalkan ke masyarakat umum. Kita itu udah harga mati, jadi khusus untuk muslim memang gitu. Makanya kalau ada ya kita menerima orang yang non muslim kita menerima, tapi itu tadi syaratnya mendatangani perjanjian pernyataan tadi. Berarti kalau dia mendatangani berarti dia harus di bawah binaan kita gitu. Nah, dia siap enggak? Kalau siap berarti ya udah masuk gitu. Teknik yang paling mendasar dari Mosdef System itu adalah yang saat ini. Yang pertama mengenal berbagai macam jenis pukulan dulu. Kalau jab lurus kiri, sasarannya ini sasarannya, kemudian lurus kanan, kemudian untuk hook sasarannya ini kepala bagian samping, ini samping kiri, samping kanan. Hook kanan berarti sasarannya banyak, 1, 2, 3, 4. Nah, ini hook kiri. Kemudian uppercut, pukulan dari bawah. Nah, sasarannya dagu. Terus uppercut kiri. Sasarannya tetap pada prinsipnya ketika mukul, posisi tangan salah satunya tetap di sini. Nah, diawali dari double cover. Kemudian kuda-kudanya sederhana. Makanya kita tidak diajari kuda-kuda seperti ini. Nah, karena ini kalau misalnya konfrontasi nanti tidak bisa konfrontasi. Nah, makanya kuda-kudanya sederhana aja. Kuda-kuda sederhana. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang masuk ke perkumpulan itu karena kita sudah berbadan hukum kita udah berbadan hukum, kita udah punya legal dari pemerintah. Itu syaratnya ya sesuai dengan seperti kayak badan-badan hukum yang lain kayak PT, kampus, itu kan badan hukum. Nah, kita sama. Jadi harus ngisi formulir pendaftaran, kemudian juga harus menyerahkan fotokopi KTP, kemudian atau foto pengenal yang jelas. Nah, kemudian ada foto, pas fotonya, kemudian juga harus ada surat pernyataan. Itu bermaterai 6.000 surat pernyataan yang isinya tidak terlibat terorisme, kriminalitas, premanisme dan organisasi terlarang. Itu bermaterai 6.000. Yang terakhir itu dia harus menandatangani perjanjian. Itu bermaterai 6.000 juga, itu berisi tentang haknya apa. Dia bergabung nanti haknya apa, kemudian kewajibannya apa, sanksinya apa dan ketentuannya apa. Nah, itu syaratnya. Menanggulangi hook kiri dan hook kanan misalnya. Nah, ya. Sip.
Nah ini, lihat saya ya, saya walaupun latihannya nyerang, tapi ini saya di sini, nah. Ya. Ya. Nah, terus. Ya. Nah, kalau misalnya Anda kesakitan di sini, berarti saya itu lebih sakit. Jadi nggak usah khawatir. Berikutnya kita nanggulangi ini uppercut, nanggil. Jadi tunduk, uppercut kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, jadi ini posisi gini ya. Ini posisi dari atas datar. Sudah. Kemudian dibantu oleh bahunya kita. Dibantu oleh bahu. Nah, itu untuk pertama mengurangi tenaga kita. Kemudian mengalirkan tenaganya lawan. Perhatikan dadanya ini untuk mengetahui gerakan tangannya. Jadi untuk mengetahui arahnya pukulannya dia itu lihat ini bahunya ini. Karena kita masih amatir, kita masih orang biasa. Jadi jangan baca matanya dulu, harus baca ininya sekitar dadanya ini. Kalau pengen dikuasai dengan cepat, pengen pengen dicerna dengan cepat, gerakan harus alamiah dulu. Alamiah mungkin gitu. Contoh alamiah itu seperti ini. Orang kalau si A dari samping kemudian dia dicolek sama orang masih begini. Itu gerakan alamiah yang kita bangun. Nah, tinggal nanti kita kembangkan. Seperti ada lala di depan muka. Itu gerakan alamiah yang kita bangun. Nah, harus alamiah dulu. Nah, alamiah ini kalau pengen lebih cepat lagi harus sederhana. Gitu. Kalau sudah sederhana, insya Allah nanti akan cepat dikuasai, akan mudah dipelajari. Kalau udah dua-duanya empat-empatnya dapat, otomatis praktis, gitu. Tapi pertanyaannya, kalau bela diri yang lain cuma sampai sini aja, sampai praktis. Pertanyaan berikutnya, fleksibel atau tidak? Dengan kita ajarkan dia berdiri dengan jongkok, dengan terlentang, satu jurus atau enggak? Istilahnya kita punya prinsip satu teknik untuk semua hal. Nah, yang berikutnya saya ingin memperkenalkan untuk tendangan Mosdef. Tendangan Mosdef itu tidak banyak tendangan Mosdef. Jadi tendangannya tidak tinggi-tinggi. Jadi tidak akan dilatih tendangan itu, tidak dilatih tendang ini, tidak dilatih. Kembali ke prinsip awalnya, gerakannya adalah gerakan-gerakan yang alamiah. Orang jalan tiba-tiba dia muter gitu, biasa nggak gitu? Enggak toh? Tapi kalau orang jalan tiba-tiba dia biasa sambil marah, karena itu adalah gerakan yang biasa. Jadi karena biasa dikerjakan, tapi kalau kita ulang-ulang maka kekuatannya akan berbeda. Misalnya ini yang kita pakai misalnya kiri ya, kiri ini kita pakai tendangan yang tadi. Nah ini sasarannya ini. Nah ketika nendang, tangan tetap di atas. Ini untuk menjaga keseimbangan. Jadi double cover. Satu, terus seperti itu. Jadi saya perkenalkan tendangan yang pertama. Tendangan yang pertama ya. Satu, jejak. Kemudian tendangan lutut. Sudah. Nah, habis tendangan lutut. Nah dari sini, ini kita menggunakan ini prinsip ini, nyangkul. Nah ini manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ketika misalnya ketika saya nendang lutut, dia nangkis, nah, udah. Nah ini kan kosong sebetulnya. Kalau kita tetap memaksakan diri hanya ini saja, tapi tidak memanfaatkan ini yang tanpa cover, kan sayang bagian ini. Jadi misalnya saya tendang. Ya. Tendangan berikutnya ya, saya tendangan lutut ini, terus ngikut cangkul. Nah setelah itu injak, sudah dari sini kemudian injak. Nah kita ada siswa, ada instruktur
ada ahli, ada master, ada dewan master gitu. Nah, siswa itu kita memberikan rumus dasarnya dulu. Jadi yang karena banyak masyarakat itu kan kalau di dunia di dunia bela diri yang lain kadang-kadang mereka membekali pisau itu di tingkat sapu-sapu hitam. Itu harus bertahun dulu. Nah, padahal kan namanya perampokan, namanya kriminal itu kan mau gimana gitu. Masa pamannya kayak si A ini dia ditodong pisau, harus nunggu 5 tahun kemudian nggak mungkin. Ya saat itu kita harus bekali. Jadi siswa itu rumus dasar yang kira-kira bisa dibekalkan di masyarakat itu apa saja gitu. Nah, itu ada todongan yang berjarak. Todongan yang berjarak dan todongan yang dekat. Todongan yang dekat. Nah, kalau masih dalam jangkauan tangan ini berarti ini pakai teknik. Tapi kalau misalnya sudah tidak dalam jangkauan tangan ini berarti pakai strategi. Bagaimana caranya agar kita dekat dengan senjata? Seperti itu. Itu orientasinya. Nah, strateginya berarti strategi berikutnya bagaimana caranya kita yang mendekat atau musuhnya yang mendekat. Kan seperti itu. Nah, yang berikutnya kita mengenalkan dulu cara-cara untuk merebut. Cara-cara untuk merebut. Yang pertama fokus dari tangan kiri dulu. Fokus dari tangan kiri. Nah, ini dari sini. Ini pertama kedua tangan diangkat, kemudian dorong. Terus tangan kanan. Kalau tadi kita megang ini genggaman tangannya, kenapa kita megang genggaman tangannya? Karena kalau kita misalnya megangnya di bawah genggaman tangannya, maka ini dia masih ada sendinya yang ngebentur. Tapi kalau misalnya kita megang setelah sendinya ini, nah kita bisa mengendalikan otot sendinya itu. Nah, ini moncongnya itu diarahkan ke bawah, usahakan diarahkan ke bawah. Prinsip yang pertama adalah jauhkan dari kita. Tangan ini penuh, kemudian jauhkan dari orang-orang ini. Menyelamatkan orang-orang ini. Makanya diarahkan ke bawah. Udah, nah ini ambil. Geser sini, bokap, arahkan. Nah, arahkan ke tubuhnya. Karena kita ini amatir. Belum terbiasa latihan tembak. Jangan ke kepalanya. Jangan ke kepalanya, karena areanya terlalu sempit. Cuma di sini aja. Ini kan areanya lebih. Karena kalau misalnya dari bagian dada ke atas itu agak sedikit berbeda. Ini ya. Untuk yang pertama ya, kedua tangan, sudah, kedua tangan, kemudian dorong, ya, kaki kanan mundur, ini jatuhkan, tarik. Ini masih dari atas. Nah ini. Ini ya, jadi 1, 2. Jadi kiri mendorong, kanan narik. Gitu ya. konsep Mosdev sebagai bela diri jalanan, street fighter-nya. Jadi kalau kita aliran yang dianutnya street fighter, real street fighter itu alirannya. Kemudian teknik bertarungnya itu 2 konsep ya diusung, yaitu konsep gaya bertarung komplikasi dan gaya bertarung kombinasi. Itu dua style itu yang kita usung. Teknik belajarnya kita pertama kita fokus dari depan dulu, sudah, fokus todongan dari depan, kemudian menanggulangi todongan dari kanan, itu, terus menanggulangi todongan dari kiri, terus menanggulangi todongan dari belakang. Nah ada, misalnya belakang terimaknya. Ya. Nah kalau misalnya kita disuruh dulu seperti ini, terus tangan di belakang, ini berarti bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar ketika kita melepas tangan ini, dia tidak merasa kita akan, dia tidak berpikir bahwa kita akan merebut pistol ini. Cuma ini. 1, dorong. Sudah kan? Nah ini bisa jejak, bisa ini. Disuruh misalnya tangan di bagian depan pistol atau tangan di bagian belakang pistol. Seperti itu. Nah, usahakan tangan di bagian sini pistol. Akhirnya tinggal gini aja. Enak loh.
Eh, bela diri tanpa ilmu pengetahuan itu tidak akan berkembang pesat. Tapi bela diri dengan dukungan ilmu pengetahuan dia akan cepat berkembang dan pesat. Visinya nanti yang akan diraihnya. Jadi kita kalau nanti itu namanya MSFA, Muslim Street Fighter Academy namanya. Kalau yang itu yang mau kita bangun itu tempat latihan sebagai base camp, sebagai akademi yang dia nanti akan mencetak dai, tapi sekaligus dia sebagai ahli tarung, tapi juga ahli tempur.